Kita ketemu lagi di Al-Amin Channel berbicara tentang wirausaha. Di beberapa obrolan ringan di luar dengan kawan-kawan saya sering mendapat pertanyaan baik di diskusi informal maupun di beberapa seminar, dan pertanyaan yang paling lazim didapatkan itu begini. Kita kalau mau memulai sebuah usaha itu mulainya dari mana? Nah, jawaban saya juga sering simpel, ya sudah mulai saja. Tapi sebenarnya buat kawan-kawan jawaban itu kurang lengkap. Inginnya itu jawaban yang agak detail sebagai penyemangat. Dan saya juga menyadari bahwa segala sesuatu, apapun itu, kalau itu merupakan suatu hal yang baru untuk kita, itu wajar ada kekhawatiran karena ketidaktahuan apa nanti persoalan yang akan kita temukan di depan. Nah, termasuk juga dunia wirausaha. Kenapa jawabannya sesederhana itu? Argumentasi saya begini. Biasanya yang akan membuat orang khawatir, yang akan membuat orang ragu ketika akan memasuki dunia wirausaha itu hanya satu saja, rugi. Kata rugi ini tidak bisa dihindari. Di dalam dunia wirausaha, rugi itu seperti dua sisi mata uang yang salah satunya pasti ketemu. Sehebat apapun persiapannya, setinggi apapun teorinya, senjelimet apapun analisanya, tapi tidak bisa menutup 100% kerugian. Nah, kesiapan mental inilah yang mesti dipahami dari awal, bahwa di dalam berbisnis itu, di dalam dunia usaha itu, kerugian itu merupakan suatu hal yang wajar. Nah, secara teori ketika kita sudah bisa menerima hal yang terburuk yang akan kita dapatkan, yang akan kita temukan, itu insya Allah aman. Tidak bisa, kerugian itu tidak bisa betul-betul dinolkan, dihilangkan. Resiko rugi itu pasti ada. Nah, ini juga perlu dibahas detail. Mungkin barangkali bagi kawan-kawan yang mau memulai bisnisnya itu dalam bentuk kongsian, kerjasama, dan lain sebagainya, saya juga menyadari bahwa kita sering abai di dalam hal ini. Kita sering menganalisa sebuah bisnis itu hanya dari sisi keuntungannya saja. Ini kalau saya berbisnis ini, kalau saya melakukan ini, saya dapatnya ini. Tapi kita abai bahwa di situ ada ruginya. Nah, ketika itu kita bahas di awal, kemungkinan itu kita sudah siap menerima. Ini juga bisa untuk menghindari konflik di awal. Nah, sering terjadi pecah kongsi, sering terjadi juga kadang-kadang situasi yang merusak pertemanan dan lain sebagainya. Salah satunya karena membahas tentang kerugian ini tidak detail di awal. Nah, sebagai seorang praktisi, baik pengalaman pribadi maupun referensi dari buku-buku yang saya baca tentang perjalanan pengusaha, itu mengalami sebuah kerugian itu merupakan suatu hal yang wajar. Bahkan di dalam ajaran Islam pun Rasulullah mengatakan bahwa haram malah hukumnya ketika kita mengharapkan keuntungan tapi kita tidak mau mengambil kerugian dari sana. Nah, makanya juga di dalam ajaran Islam itu riba itu dilarang karena riba tidak mengakomodir kerugian. Nah, kita kembali ke pokok persoalan. Bagi kawan-kawan yang ingin memulai sebuah bisnis, berangkatlah dari kesiapan mental untuk menerima kerugian. Sehebat apapun persiapan, sehebat apapun rencana yang mau dibuat, tidak bisa kita betul-betul menutup peluang rugi. Konkretnya kondisi saat ini, di tengah pandemi, coba kita lihat berapa banyak usaha yang tiba-tiba mati, tidak ada omsetnya, dan itu tidak diperkirakan sebelumnya. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan salah seorang kawan, usahanya catering, selama ini pelanggannya rame sekali karena memang termasuk catering yang terkenal dan pelanggannya banyak. Kemarin saya ketemu terus saya tanya, sudah berapa bulan Anda tidak ada kegiatan? Sudah 6 bulan, semenjak pandemi hampir tidak ada kegiatan dan itu betul-betul nol. Akhirnya karyawannya dirumahkan, semuanya diistirahatkan, dan artinya itu kerugian. Jadi kembali, kalau mau memulai sebuah usaha, pahamilah bahwa di dalam bisnis itu ada untung, ada rugi. Nah, ketika kita sudah bisa menerima risiko terburuk, bahwa kita sudah siap mengambil kerugian,
itu insya Allah kekhawatiran kita, ketakutan kita dalam memulai sebuah usaha akan hilang. Jadi itu merupakan satu pondasi berpikir yang menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Kalau mau memulai sebuah usaha itu kita mulai dari mana? Mulailah dari kesiapan mental untuk kita siap menerima kerugian. Nah, ukurannya nanti kita sendiri aja yang mengukur. Sampai sejauh mana saya siap menerima kerugian itu. Seberapa besar kesiapan saya untuk menerima kerugian itu. Ya artinya nominalnya seberapa ikhlas kita bisa kehilangan. Dan semuanya itu berbanding lurus. Teorinya begini. Kalau kita mau berbisnis dengan skala yang besar, kita mau keuntungan dari bisnis itu besar, berarti kita juga harus siap menerima kerugian yang besar. Kalau mau berbisnis yang untungnya miliaran, minimal harus siap dengan kerugian ratusan juta. Kalau misalnya kerugian ratusan ribu saja kita sudah teriak setengah mati, sudah stresnya luar biasa, berbisnis dengan untung jutaan pun mustahil untuk kita dapatkan. Jadi mudah-mudahan video pendek ini bisa menjadi salah satu referensi untuk menyemangati kawan-kawan untuk masuk ke dalam dunia wirausaha. Ketika akan memulai sebuah usaha, apa sikap mental yang mesti kita miliki dulu? Yang pertama, siap menghadapi kerugian.